Shalom saudara, selamat malam. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, setiap kita dalam keadaan yang baik, sebab Tuhan adalah Allah yang setia, yang memelihara kehidupan kita. Mari malam hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Allah tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Mari kita tinggikan Dia, mari kita agungkan Dia. Dia yang layak terima segala ucapan syukur, pujian dan pengagungan dari setiap kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur. Terima kasih Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh Yesus, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian dan syukur kami. Kau yang layak terima segala hormat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab besar perbuatan-Mu dalam hidup kami. Besar cinta-Mu, anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami. Dan Engkau layak terima segala pujian Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa ada kuasa dalam pujian kami. Ada kuasa dalam ucapan syukur kami. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami tahu kepada siapa kami menyembah. Dan kami percaya Tuhan bahwa pribadi-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di dalam kehidupan kami malam hari ini. Kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari berbicara menguatkan setiap kami. Pulihkan setiap kami dan sembuhkanlah setiap kami. Karena kami tahu firman-Mu hidup ya Tuhan. Firman-Mu berkuasa dan firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu yang kalau kami renungkan dengan segenap hati kami dan kami hidup sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, maka perjalanan kami akan berhasil dan kami akan beruntung ya Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu yang setia, janji-Mu yang murni, janji-Mu yang selalu tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara siap untuk menerima berkat firman Tuhan malam hari ini? Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan melanjutkan atau ya sebenarnya mengulang sedikit apa yang hari Minggu kemarin kita pelajari bersama-sama dalam ibadah raya kita. Kita di bulan yang baru ini, bulan Mei ini, kita ada dalam satu tema yang baru, yaitu the purpose of power, atau tujuan dari kuasa diberikan bagi setiap kita. Nah, hari Minggu kemarin saya bagikan buat setiap kita bahwa kuasa yang paling utama yang diberikan Allah buat kita itu ada di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, yang dikatakan bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah, sehingga dalam keserupaan dengan Dia, dalam keserupaan dengan Allah, kita berkuasa atau memerintah atas segala ciptaan yang ada di bumi ini. Saudara, ini adalah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kalau kita baca dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28, jelas di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ada keserupaan dengan Allah yang membuat manusia itu mampu untuk melaksanakan tugasnya, yaitu mengelola, berkuasa atas bumi ini. Nah, hari ini kita akan belajar secara khusus tentang salah satu bagian dari firman Tuhan ini. Kita akan melihat bersama-sama dari beberapa ayat yang hari Minggu kemarin sudah kita baca juga. Saya akan membaca buat setiap kita percakapan dari Nikodemus. Ya, tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin mengulang beberapa hal dari inti pemberitaan yang hari Minggu kemarin, inti dari firman Tuhan yang kita sama-sama nikmati di ibadah raya kemarin hari Minggu. Saudara, bahwa kita tahu bahwa kita ini diciptakan Allah kembali, kita dilahirkan kembali. Itu yang dilahirkan kembali bukanlah tubuh fisik kita, tetapi roh yang ada di dalam kita. Roh yang ada di dalam kita itu diperbaharui, dilahirkan kembali. Nah, kita akan belajar malam hari ini lebih dalam tentang hal ini di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 ayat 13 dikatakan ciptaan yang baru itu, manusia yang baru itu, anak-anak Allah itu dilahirkan bukan dari darah dan daging, bukan karena keinginan dari seorang laki-laki, tetapi hanya dari Allah. Jadi roh yang baru yang lahir dalam hidup kita itu adalah roh yang dari Allah. Nah, dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus memberi penekanan bahwa yang dilahirkan kembali itu bukanlah tubuh fisik ini. Nah, seringkali kita
sulit untuk memahami dari maksud kelahiran kembali ini. Saudara, yang namanya lahir kembali itu berarti kita mulai dari nol. Kata dilahirkan kembali dalam kalimat, dalam ayat yang kita baca tadi, dalam pengertian dari bahasa aslinya itu punya maksud adalah dimulai dari atas, atau lahir dari atas, mulai kembali. Sesuatu bukan seperti satu gedung atau rumah yang punya banyak cacat di dindingnya, kemudian kita mulai tambal dengan cat yang baru, kita mulai seperti kita merenovasi rumah, bukan. Tapi dilahirkan kembali itu seperti membangun dari awal, seperti sebuah satu mahakarya yang mungkin rusak kemudian dihancurkan, mulai dari fondasinya itu dibangun kembali. Jadi bukan hanya yang nampak di luar, justru yang lebih penting adalah fondasi yang ada di bawah sebuah bangunan itu dirubah, itu dibuat kembali ya dengan sesuatu yang baru dan lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, saudara, inilah yang dimaksudkan Yesus dengan kelahiran kembali. Seringkali kita sulit memahami hal ini, sehingga waktu kita mendengar kalimat dilahirkan kembali, kita pikir ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita, Dia jadi juru selamat buat kita pikir sudah selesai sampai di situ. Ya, maka mungkin kita belajar, tapi karena kita tidak memahami bahwa ada sesuatu yang harus dimulai ulang dari awal, sehingga perubahan-perubahan itu tidak nyata dalam kehidupan kita atau sulit sekali terjadi dalam hidup kita. Saudara, kita akan melihat contoh dari kehidupan Rasul Paulus ketika dia memberikan penjelasan kepada orang-orang yang ada di Filipi. Itu ditulis dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus memberikan satu pengertian satu penjelasan buat kita tentang kelahiran kembali. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara bisa melihat di layar saudara. Kalau saudara kita membaca kembali ayat-ayat ini, kita akan melihat ada 3 hal yang diperbarui dari kehidupan seseorang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Paulus berkata bahwa apa yang dulu aku anggap sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai buat aku, sekarang aku anggap rugi. Bahkan aku menganggap segala sesuatu adalah rugi karena pengenalan akan Kristus. Saudara, ketika seseorang dilahirkan kembali, maka ada sesuatu yang berubah dari hidupnya. Karena dia harus merubah mulai dari fondasi yang ada di bawah. Seringkali kita berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang tidak disadari akan terjadi secara spontan. Enggak, saudara, kita harus memahami firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan itu yang mengubahkan kita. Jadi pengertian dari Allah melalui firman yang kita baca setiap hari, itulah yang mengubah kehidupan kita. Seringkali kita lupa bahwa kita harus membaca itu, kita harus melihat itu setiap hari. Dan ini sungguh sangat luar biasa, karena di dalam Alkitab juga Paulus menjelaskan buat kita bahwa firman itu seperti cermin buat kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang melihat satu gambaran yang jelas tentang manusia seperti apa yang Allah mau ada dalam kehidupan kita. Kehidupan seperti apa yang Allah mau ada dalam kehidupan kita. Nah, sehingga waktu kita mengerti tentang lahir kembali atau dilahirkan kembali, maka kita tahu bahwa ada hal-hal yang harus kita rubah dari hidup kita. Dan itu tidak terjadi secara spontan. Kita perlu melakukannya, kita perlu untuk bertindak melakukannya. Paling tidak ada tiga hal yang berubah dari kehidupan seseorang yang mengalami kelahiran kembali. Kita melihat bahwa ada prinsip-prinsip yang diubahkan dari kehidupan seseorang. Sesuatu yang dulu mungkin dia anggap benar. Paulus memberikan satu cerita bahwa dulu dia menganggap bahwa ketika dia membunuh orang percaya, ketika dia menganiaya jemaat, buat dia sebuah prinsip bahwa dia harus mempertahankan hukum Taurat, dia harus melakukan itu, dan buat dia itu adalah sebuah prestasi. Tapi ketika dia mengalami kelahiran kembali, prinsip-prinsip yang lama itu dia tinggalkan, dan dia punya prinsip yang baru bahwa dia harus memberitakan Injil. Bahkan kita ketahui bersama bahwa Rasul Paulus berjalan dari kota ke kota. Dia punya satu tujuan, supaya Injil itu diberitakan di semua tempat. Bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi buat semua bangsa, termasuk saya dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saudara, paling tidak yang pertama, prinsip-prinsip yang lama perlu kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, ada satu tujuan-tujuan yang baru dalam kehidupan kita. Kalau dulu
sebelum Paulus mengalami kelahiran kembali. Paulus punya tujuan supaya dia itu mendapat kehormatan dari banyak orang. Karena dia seorang Farisi, dia seorang yang sangat memahami tentang hukum Taurat. Bahkan dikatakan bahwa dia dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak punya cacat celah. Dia sempurna melakukan semuanya. Wow, itu luar biasa. Saudara, itu luar biasa. Kalau dulu dia lakukan itu untuk mendapat pujian dari orang lain, maka ketika dia mengalami kelahiran kembali, dia ada dalam satu tujuan yang baru, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Bahkan Paulus pernah menulis satu ayat yang luar biasa. Dia berkata seperti ini, baik hidup maupun mati, aku bersama dengan Kristus. Kristus bersama dengan aku. Jadi tujuannya bukan yang lain. Dia meninggalkan segala sesuatu yang buat orang-orang Yahudi pada saat itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Dia bertindak meninggalkan itu semua, dan dia pergi kepada satu tujuan yang baru, yaitu mempermuliakan Allah dalam kehidupannya. Saudara, kita juga melihat bahwa ada keinginan-keinginan yang baru ketika seseorang mengalami kelahiran kembali. Jadi bukan hanya prinsip, bukan hanya tujuan, tapi juga ada keinginan-keinginan yang baru yang ada di dalam kehidupan seseorang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Dulu keinginan Paulus sebelum dia mengalami kelahiran kembali adalah menganiaya jemaat. Ya, mendorong orang untuk melakukan hukum Taurat. Ketika dia mengalami kelahiran kembali, wow, suatu perubahan yang drastis terjadi. Yang dulunya dia mau supaya orang percaya itu binasa, sekarang malah dia membuat orang percaya kepada Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah. Saudara, 3 hal ini perlu ada dalam kehidupan kita, orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, kita menerima roh yang baru, dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, waktu kita dilahirkan kembali, itu pekerjaan Allah. Allah lah yang mengerjakannya di dalam kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita, kita menjadikan dia Tuhan dan Raja, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Raja, maka kita mengalami kelahiran kembali. Nah, setelah itu kita perlu untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Dan itu harus dilakukan. Itu harus kita kerjakan. Itu harus menjadi prioritas utama kita. Paulus berkata, aku meninggalkan segala sesuatu. Aku menganggap semuanya itu sebuah kerugian karena pengenalan akan Allah. Jadi setelah kita mengalami kelahiran kembali, kita perlu untuk terus belajar bagaimana kita mengenal Allah lebih dan lebih dalam lagi. Karena penting buat kita untuk mengenal siapa Tuhan itu. Penting untuk kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Penting untuk kita mengenal siapa pribadi yang kita sembah setiap hari. Saudara, ada satu percakapan yang luar biasa antara Yesus dengan seorang wanita Samaria. Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Saudara, Allah yang kita sembah setiap hari, dia bukanlah objek untuk dipelajari, dia bukanlah objek hanya untuk kita cari tahu seperti apa, tapi dia adalah pribadi untuk kita kenali. Sehingga semakin kita mengenal dia, semakin kita tahu seperti apa Allah mau kita hidup. Karena semakin kita dekat dengan dia, semakin kita mengenal dengan dia, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan dia. Dan serupa dengan Kristus itulah tujuan kita dilahirkan kembali. Karena roh yang sama yang melahirkan, benih yang sama yang melahirkan Kristus ke dalam dunia ini dari Maria. Benih yang sama juga yang melahirkan kita kembali. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 berkata, sebab kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Benih yang fana itu adalah benih yang kita bawa dari nenek moyang kita, dari orang tua kita. Seringkali kita berpikir itu adalah benih biologis. Bukan. Ya, bukan. Karena yang dilahirkan kembali itu bukan biologis, tapi roh kita. Kita membawa tabiat-tabiat dosa. Kita membawa sifat-sifat dosa yang turun-menurun dalam keluarga kita. Kita membawa kutuk dan lain sebagainya yang ada dari atas kita, generasi sebelum kita. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, kita perlu untuk memahami ini, bahwa saya dan saudara, kita sudah dilahirkan kembali. Dan mari kita beranjak meninggalkan prinsip-prinsip yang lama. Kita meninggalkan keinginan-keinginan yang lama.
kita mulai belajar untuk punya satu keinginan-keinginan yang baru dan tujuan-tujuan yang baru yang sesuai dengan firman Allah untuk mempermuliakan Allah kita. Sebab memang hanya Dialah yang layak untuk terima segala pujian, kemuliaan dan hormat dari kehidupan kita. Saudara, dalam kerajaan Allah, kita, setiap kita warga kerajaan Allah, kita adalah ahli waris dari apa yang sudah dijanjikan Allah. Dan waktu semakin kita beranjak dewasa, maka kita akan diberikan kemampuan untuk kita bisa mengelola semua warisan yang sudah dipersiapkan Allah bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati setiap kita. Saya mengajak kita, mari dimanapun kita berada, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh sekali lagi diberkati Tuhan oleh firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu malam hari ini yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi setiap kami, meneguhkan setiap kami, sehingga yang lemah dikuatkan Tuhan. Setiap kami yang mungkin kehilangan pengharapan, kami punya pengharapan yang baru di dalam Engkau, bahwa kami adalah ahli waris dan Tuhan mau supaya kami mengalami kelahiran kembali. Dan Tuhan, berikan kami kemampuan, Roh Kudus yang ada di dalam kami, Engkaulah yang mengerjakan dan berikan kami kekuatan, terus kemampuan untuk kami mengalaminya dalam kehidupan kami. Kami dibaharui hari lepas hari, kami disempurnakan hari lepas hari, sehingga kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan, dimanapun umat-Mu berada. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada buat kami. Engkaulah pelindung kami yang setia, Engkaulah Allah kami yang berjalan menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Sampai berjumpa di hari Minggu nanti dalam ibadah raya. Di minggu yang pertama kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita juga akan menikmati fellowship, makan siang bersama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.